Baik, perkenalkan nama saya Christian April Yanihia, mahasiswa Universitas Terbuka semester 3, Pokja Manrehe Nias Barat, dengan NIM 878369275. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas tutorial pertama di mata kuliah Pancasila. Pada kali ini, saya akan menjelaskan proses lahirnya Pancasila, BPU PKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Proses lahirnya Pancasila yaitu 1. Pembentukan BPU PKI, Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk pada tanggal 29 April 1945 oleh pemerintah Jepang. Tujuan pembentukan BPU PKI ini menyelidiki hal-hal penting untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ketua BPU PKI Dr. Radjiman Widoyoningrat. Sidang pertama diadakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Hasil sidang pertama yaitu sidang ini membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka. 3 tokoh utama mengusulkan dasar negara. 1. Mr. Muhammad Yamin 29 Mei 1945 mengusulkan 5 dasar. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan kelima, kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Profesor Dr. Seopomo 31 Mei 1945 mengusulkan dasar berdasar paham integritas, yaitu negara sebagai satu kesatuan yang utuh antara rakyat dan pemimpin. Yang ketiga, Soekarno 1 Juni 1945 mengusulkan dasar negara yang disebut Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Hari 1 Juni 1945 kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Yang kedua, Panitia 9 dan Piagam Jakarta. Setelah sidang pertama BPU PKI, dibentuk Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 untuk merumuskan kembali dasar negara. Anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh nasionalis dan tokoh Islam, antara lain Soekarno-Hatta, Yamin, Subarjo, Maramis, Wahid Hasyim, Agus Salim, Abi Kusno, Tejo Krosuesjoso, dan Abdul Kahar Muzakir. Hasil Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang memuat rumus dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial rakyat Indonesia. Piagam Jakarta menjadi cikal bagi Pancasila versi final. 3. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia,
dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan tugas mempersiapkan kemerdekaan dan menyempurnakan dasar negara serta konstitusi. Hasil penting. Pada 18 Agustus 1945, PPKI 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Mengganti sila pertama Piagam Jakarta menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa agar lebih inklusif dan diterima sebagai golongan. 3. Menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Tujuan Pancasila memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu 1. Sebagai dasar negara, yang artinya menjadi landasan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Sebagai pandangan hidup bangsa, yang artinya menjadi pedoman dalam bertingkah laku, bersikap, dan bermasyarakat. 3. Sebagai ideologi nasional, yang artinya menyatukan seluruh perbedaan suku, agama, ras, dan budaya dalam suatu kesatuan bangsa Indonesia. Yang keempat, sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, yang artinya mencerminkan nilai-nilai luhur yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Jadi, saya mengambil kesimpulan dalam proses pembentuknya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Proses lahirnya Pancasila merupakan perjalanan panjang yang melibatkan berbagai tokoh dan perdebatan, dimulai dari sidang BPUPKI, lahirnya Piagam Jakarta, hingga menyempurnakan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Akhirnya Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia yang berlandaskan persatuan, keadilan, kemanusiaan, demokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian penjelasan dari saya proses lahirnya Pancasila. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih. Ya Ahom.